Baik, hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Hadir semua, alhamdulillah. Baik, nah sebelum memasuki materi, anak-anak itu mau bercerita terlebih dahulu mengenai pengalaman ibu, yaitu seminggu yang lalu ibu baru saja memesan parfum yang sudah lama ingin dipesan. Ibu memesannya melalui Shopee dan parfum itu dikirim dari Jakarta ke Solo, ya terima kasih ibu. Namun ibu cukup khawatir saat memesannya karena takut parfum yang datang itu tiba-tiba pecah atau cacat. Tapi akhirnya ibu memutuskan untuk check out. Nah, hari demi hari ibu melihat di riwayat Shopee-nya apakah mulai dari pemesanannya dikemas oleh pelanggan hingga dikirim menuju alamat ibu. Nah, dari pengalaman ibu ini, siapa yang di sini suka check out Shopee? Ayo aku. Saya suka semua ya. Kalau Mbak Muti sendiri sukanya check out Shopee barang apa ya? Biasanya skincare. Oh, skincare. Itu Mbak Minda? Barang-barang ini. Oh, barang-barang random. Pak Tani sendiri? Beli baju. Pak Alu? Beli baju juga. Mbak Tiana? Baik banget itu Mbak Tiana. Mbak Syufa sendiri? Oke, Mbak saya sendiri? Skincare, make up. Mbak Ustaz? Skincare. Mbak Alia? Oke, banyak yang ada di sini itu banyak yang membeli baju ataupun skincare ya anak-anak dari pembelajaran yang telah kalian lakukan sebelumnya itu. Apakah kalian pernah kepikiran bagaimana cara pakai kalian itu bisa sampai ke rumah kalian? Ada yang mau memberikan pendapat mungkin? Baik, Pak Talia, silakan. Kalau sebenarnya saya ya Bu, jadi produk kirim itu penjualnya itu memakai impresi dari produk itu, terus dibungkus dengan rapi, di packing biar aman agar tidak terjadi kerusakan. Habis itu baru dikirim ke kulirnya menggunakan ke para pelanggan. Oke, bagus banget. Mbak Kaya ini sering banget check out ini. Lanjut, ada yang mau memberikan pendapat tanya? Baik, Mbak Siva. Sesuai dengan wilayahnya, kecamatan atau tempat kita barulah dibawa oleh seorang kurir. Bagus banget jawaban Mbak Siva ini. Mbak Siva lebih tahu lebih dalam, ternyata tahu paketnya bakal dikirim bareng paket-paket orang. Nah, benar banget jawaban Mbak Kalian dan juga Mbak Siva. Dalam tahapan pelayanan logistik itu dimulai dari perencanaan hingga pengiriman. Hari ini kita akan belajar mengenai jenis dan prosedur pelayanan logistik dalam MPRD. Adapun materi ini juga berkaitan dengan topik lain, yaitu dengan sistem informasi dan komunikasi organisasi. Karena dalam sistem pelacakan paket kita membutuhkan sistem agar pelanggan dan juga pembeli, agar pelanggan dan juga penjual dapat melihat kondisi pengiriman barangnya itu sampai di mana. Kemudian ada sarana dan prasarana. Dalam pelayanan logistik tentunya kita membutuhkan moda transportasi yang berbeda, kemudian jenis pengemasan yang berbeda seperti itu. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama menentukan jenis-jenis layanan logistik, kemudian menganalisis prosedur layanan logistik, dan juga yang terakhir merancang sistem pengiriman barang berdasarkan prosedur dan jenis layanan yang tepat. Kemarin malam Ibu juga sudah mengirimkan modul. Apakah kalian sudah belajar, anak? Sudah. Beneran sudah atau tidak? Atau kalian takut ini sama Ibu? Sudah belajar ya. Untuk itu Ibu ingin mengetes apakah kalian benar-benar sudah belajar. Bisa di-scan sebentar. Ada yang kesulitan bisa langsung bilang.
Langsung memasuki pelajaran materi, diawali dengan pengertian. Layanan logistik adalah kegiatan yang berkaitan dengan proses perencanaan, pencatatan, penyimpanan, pengangkutan, distribusi hingga pengiriman kepada penerima agar barang sampai tepat waktu dan aman. Dalam kehidupan sehari-hari, pelayanan logistik ini sangat berkaitan dengan hidup kita. Seperti saat kalian cek layanan logistik ini biasanya berkaitan dengan bidang ekspedisi, contohnya seperti JNT, JNE kan. Itu ini nama tes Mbak Dina. Jasa layanan ekspedisi apa yang Mbak Dina ketahui selain JNT dan JNE? Cepat dan juga Terus kemudian Mbak Isan mungkin selain JNT dan JNE, Mbak Isan tahu jasa ekspedisi apa? Pengiriman ekspres, terus si cepat. Oke, bagus sekali jawaban Mbak Dina dan juga Mbak Isan. Jawaban tersebut pasti karena kalian sudah sering menggunakan jasa ekspedisi tersebut untuk pengiriman barang ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis layanan logistik. Jenis layanan logistik berdasarkan transportasinya terbagi menjadi 3 jalur. Yang pertama ada jalur darat, kemudian jalur laut dan juga jalur udara. Jalur darat itu biasanya menggunakan transportasi seperti truk, mobil, kereta, motor, dan lain-lainnya. Nah, biasanya layanan ini itu digunakan untuk mengirim barang yang jaraknya itu mungkin tidak terlalu jauh ataupun memiliki rute darat seperti itu. Kemudian yang kedua ada layanan pengiriman laut. Nah, biasanya ini menggunakan transportasi kapal. Nah, biasanya barang ini digunakan untuk mengirim barang-barang yang berbobot berat dan antar pulau sepertinya Solo ke Bali seperti itu. Biasanya kan membutuhkan rute jalur laut. Kemudian yang ketiga ada layanan pengiriman udara. Biasanya itu menggunakan transportasi seperti pesawat. Biasanya digunakan untuk pengiriman luar negeri seperti itu. Tadi ada jasa layanan apa saja, anak? Darat, laut, udara. Sini mau ada yang ditanyakan lebih dulu sebelum lanjut? Belum ada ya. Saya lanjut. Selanjutnya ada jenis layanan logistik berdasarkan bentuk layanannya. Ada 6, yaitu layanan reguler, ekspres, kargo, warehouse, shipping, dan spesialis dan shipment. Nah, layanan reguler ini biasanya digunakan ketika kalian check out Shopee dengan harga yang lebih murah. Kemudian ekspres itu juga hampir mirip, tapi waktu pengirimannya biasanya lebih cepat daripada reguler. Kemudian ada layanan kargo, biasanya untuk barang yang memiliki jumlah yang banyak ataupun bobot yang berat. Kemudian ada layanan warehouse, biasanya digunakan untuk layanan pergudangan sebagai transit paket check out Shopee sebelum dikirim ke alamat tujuan. Kemudian ada packing and moving, biasanya layanan ini digunakan untuk memindahkan rumah seperti itu. Kemudian selanjutnya ada specialist handling shipment. Layanan ini biasanya digunakan untuk produk-produk khusus seperti produk vaksin, frozen food yang membutuhkan suhu rendah. Selanjutnya ada prosedur layanan logistik. Prosedur layanan logistik sendiri ada 5 tahap, yaitu dimulai dari penerimaan pemesanan, di mana penjual mulai mencatat pesanan dan juga mencetak nama versi. Kemudian pengemasan barang, penjual memulai packing dengan bubble wrap atau semacamnya. Kemudian pergudangan ataupun penyimpanan, di mana paket kita disalurkan ke kurir yang disimpan ke gudang terlebih dahulu. Lalu lanjut transportasi atau pengiriman barang yang sudah disimpan di gudang kemudian dikirimkan ke beberapa daerah dan cabang menuju lokasi. Kemudian ada distribusi,
yang berada di DC Catur seperti itu. Kemudian yang terakhir ada delivery, yaitu paket dikirimkan ke pelanggan. Oke. Mungkin sampai sini materi yang akan kita pelajari. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya. Kalau begitu ibu yang akan tanya. Pertanyaannya, menurut kalian mana yang lebih penting dalam pengiriman barang? Biaya yang lebih murah atau waktu pengiriman yang lebih cepat? Yang mau menjawab? Kalau menurut saya jadi alasannya karena beli biasanya sensitif sama harga dari ongkir. Kalau ongkirnya mahal, lalu bisa mereka berbahan dengan kita. Misal barang dari kita tidak buru-buru, jadi ini memilih yang murah supaya bisa menang. Ada yang mau mendapat lagi? Baik, Mbak Ariana. Kalau saya kurang setuju dengan pernyataan saya, karena menurut saya waktu kita menjadi yang paling utama. Soalnya dari sekarang tuh orang kalau belanja online kan pengen barangnya cepat sampai rumah. Kalau kirimannya lama mungkin bisa kecewa gitu, atau bahkan atau untuk beli lagi di toko tersebut. Apalagi kalau barangnya yang dikirim itu penting atau beberapa bulan dan sangat dibutuhkan. Ya, bagus banget jawaban Mbak Raya dan juga Mbak Liana. Kita bilang ya, benar. Ibu mau meluruskan juga. Jadi dalam pengiriman barang tentunya keduanya sangat penting ya teman-teman. Tapi keduanya itu penting ketika melihat karakteristik barang yang mau kita kirim. Apakah barang itu segera dipakai ataupun tidak. Juga kita mungkin bisa memilih biaya yang lebih murah karena waktunya biasanya lebih lama. Namun jika segera dibutuhkan, kita bisa memilih pengiriman yang lebih cepat seperti itu. Nah, setelah ini akan ada penugasan secara berkelompok. Kelompoknya akan dibagi menjadi dua, kiri dan kanan. Mungkin salah satu bisa pindah ke sisi kiri. Ibu akan membagikan LKPD dan juga Mabuto itu yang akan kalian susun. Cara penyusunannya yaitu seperti ini, bisa dimulai dari start, kemudian lanjut, dan kartu sisi kanan ini merupakan clue untuk menjawab pertanyaan. Misalnya ini start, laptop. Laptop itu adalah barang bernilai tinggi dan juga rawan benturan. Kemudian ada penerimaan pesanan. Nah, penerimaan pesanannya itu seperti apa? Seperti itu hingga finish ya teman-teman. Itu kalian bisa mengerjakan melalui aplikasi yang selanjutnya. Kelompok 1, kelompok 2, pengerjaan hanya 2,5 menit ya teman-teman. Mulai dari sekarang. Ini bukan ada. Ini tidak ada. Ya.
86 detik lagi. Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu, selesai. Bisa langsung presentasi untuk kelompok mana dulu yang mau maju? Yang sudah siap? Kelompok dua mungkin sudah siap? Belum siap. Kelompok satu sudah siap? Oh ya. Selamat siang teman-teman. Dari program kelompok 1 ini mempresentasikan hasil susunan dari video yang sudah dibuat seperti ini ya. Nah, jadi pertama itu kan kue hembas kering itu karena hembas itu berisi kue kering dalam pada yang sudah pecah sehingga menyebabkan berberat dan tetap hidup untuk mengurangi resiko kerusakan selama pengiriman. Nah, karena skill wadah intensitas dari kamera. Kemudian perhatikan alurnya ya, dari kemudian packing, kemudian dikirim, pembayaran. Nah, kenapa memilih jenis layanan ini? Karena jumlah hembas yang dikirim itu cukup banyak, yaitu 20 paket, sehingga layanan kargo lebih sesuai untuk pengiriman dalam jumlah besar. Nah, kenapa milih model transportasi ini? Jadi karena pengiriman itu dilakukan dari Solo ke Bandung dalam satu pulau, maka digunakan transportasi darat berupa mobil box, truk ringan atau vehicle box yang cocok untuk mengangkut barang paket bebas sekaligus agar aman dan memiliki ruang tertutup untuk melindungi barang dari benturan atau cuaca. Nah, bagaimana prosedurnya? Dan prosedur ini memastikan keamanan barang karena sejak awal penerima pemesanan rute Solo Bandung itu sudah dicatat dengan benar agar tidak nyasar. Setelah itu, bebas dibungkus menggunakan bubble wrap dan saat pelindung untuk mencegah toples kue saling berbenturan dan pecah. Juga agar tidak tertumpuk dengan barang-barang berat. Nah, selama distribusi perjalanan, paket diangkut menggunakan mobil box kargo lewat jalur darat yang tertutup agar aman dari guncangan dan kondisi cuaca. Terakhir, kurir langsung mengantarkan paket tersebut ke alamat rumah keluarga dalam kondisi utuh dan tepat waktu. Seperti ini, ya. Saya ingat. Sekian dari kelompok 1, ada yang tanggapan atau pertanyaan? Dan jika seandainya pelanggan meminta pakai dikirim secara bertahap, mungkin bisa 5 paket kembali agar kuenya selalu sederhana. Apakah dari kelompok kalian bisa mempertahankan layanan kargo dan mobil box? Kemungkinan tidak ya, karena kami tidak akan mempertahankan layanan kargo karena muatannya terlalu sedikit jika hanya 5 paket per hari.
agar kuenya selalu segar dan cepat sampai ke penerima, kami akan mengalihkan jenis layanannya ke layanan ekspres menggunakan armada yang lebih lincah seperti kargo van kecil. Nah, dengan begitu waktu pengiriman menjadi lebih cepat dibandingkan kargo biasa dan kualitas kesegaran kue keringnya tetap terjaga. Terima kasih. Lanjut kelompok 2. Jadi sebelumnya terima kasih Ibu atas kesabarannya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Dan untuk hasil diskusi dari kelompok 2 seperti yang kurang lebih teman-teman di kelompok 1. Nah, alasan kenapa kita memilih metode pengemasan di sini karena yang pertama, karena kan di sini kita barangnya laptop ya teman-teman. Dan di sini laptop itu merupakan barang elektronik yang mudah rusak akibat benturan sehingga memerlukan bubble wrap dan kardus tebal sebagai pelindung. Lalu mengapa alasan kelompok kita memilih jenis layanan logistik? Di sini karena laptop merupakan barang bernilai tinggi dan memerlukan penanganan khusus selama proses pengiriman sehingga layanan spesialis handling ini paling sesuai. Lalu alasan selanjutnya kami memilih moda transportasi di sini karena pengiriman dilakukan antar kota dalam Pulau Jawa, di mana hal tersebut transportasi darat merupakan berupa mobil kurir akan lebih aman untuk barang tersebut. Lalu prosedur pengiriman yang disusun dapat membantu barang sampai ke penerima dengan aman. Mungkin dari kelompok 1 adakah yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya untuk kelompok. Baik. Jika kami mengalami kerusakan saat pengiriman, apakah layanan logistik dapat dikatakan berhasil? Mengapa bisa? Baik, sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya. Izin jawab bahwa pelayanan logistik belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya. Meskipun laptop dapat tiba tepat waktu, kondisi barang mengalami kerusakan bisa mengalami kerusakan saat diterima. Dalam pelayanan logistik, keberhasilan tidak hanya diukur dari ketepatan waktu pengiriman, tetapi juga dari kemampuan menjaga keamanan dan kualitas barang pada saat proses pengiriman. Oleh karena itu, kedua aspek tersebut harus terpenuhi agar pelayanan logistik dapat dikatakan berhasil. Apakah sudah cukup menjawab? Terima kasih untuk Saya kita beri tepuk tangan. Baik, jawaban dari kelompok 1 dan juga dan 2 sangat baik. Kita memberikan sedikit penguatan dari hasil diskusi kalian. Jadi penguatannya dari kasus kalian tadi yaitu tentang hampers lebaran dan juga laptop, tentunya menunjukkan bahwa setiap barang memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga memiliki jenis layanan logistik yang berbeda-beda tergantung karakteristik barang itu. Nah, dalam metode pengemasannya pun juga berbeda-beda tergantung barang tersebut, seperti hampers tadi mungkin membutuhkan sekat dan juga bubble wrap, sedangkan laptop membutuhkan bubble wrap dan juga kardus. Kemudian kalau layanan logistik, pemilihan jenis layanan dan juga moda transportasi harus mempertimbangkan karakteristik barang, jarak tujuan, serta kebutuhan pelanggan. Dengan menentukan layanan yang sesuai, proses pengiriman dapat berjalan lebih efektif sehingga barang sampai kepada penerima dalam keadaan baik dan juga tepat waktu. Oke, selanjutnya dulu. Selanjutnya, aku akan melakukan proses test untuk melihat pemahaman kalian setelah mempelajari materi yang diberikan. Saya diskusikan atau yang ada di layar. Ada yang kesulitan, bisa langsung pulang ya anak-anak.
Selamat kepada Lisa, Mbak Tami, dan juga Mbak Diana. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, dapat dilihat dari hasil post-test kali ini menunjukkan persentase 88 yang menunjukkan bahwa kita sudah mencapai tujuan pembelajaran, di mana kita sudah melakukan studi kasus, melakukan pretest, dan juga melakukan post-test ini sendiri. Nah, selanjutnya kita akan melakukan refleksi juga kalian bisa scan barcode yang ada di layar. Saya mulai ya. Soalnya kalian harus menggambarkan apa yang sudah kalian pelajari. Bisa digambar dulu anak-anak. Mbak Hai, Mbak Hai.
Tidak apa-apa. Iya. Mbak Dinda